Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali untuk belajar bersama dalam mata kuliah akuntansi lembaga keuangan syariah. Khusus hari ini kita akan membahas tentang akuntansi istisna. Nah, apa yang dimaksud dengan istisna? Kita pelajari dulu, kita artikan dulu. Baik, al-istisna atau disebut dengan istisna merupakan kontrak jual beli dalam bentuk pembuatan barang. Ya, jual beli dalam bentuk pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli yang disebut di sini mustashni dan penjual yang disebut dengan syani, gitu ya, syani, pembuat syani. Mustashni dan syani. Barang yang diperjualbelikan biasanya adalah barang manufaktur, ya, barang manufaktur. Dalam hal ini, dalam pembayarannya transaksi istisna dapat dilakukan di muka atau cicilan. Nah, di sini di muka, langsung atau cicilan atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang. Itu kita sudah tahu definisi istisna. Kemudian ketentuan syar'i transaksi istisna dan istisna paralel. Menurut mazhab Hanafi, istisna hukumnya boleh atau mubah. Karena hal itu telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak awal tanpa ada ulama yang mengingkari. Itu ya, jadi hukumnya adalah boleh atau mubah. Untuk ketentuan syar'i, transaksi istisna diatur dalam Fatwa DSN nomor 6 tahun 2000 tentang jual beli istisna. Fatwa tersebut mengatur tentang ketentuan pembayaran dan ketentuan barang. Itu adalah landasan syar'i transaksi istisna dan transaksi yang paralel. Adapun rukun transaksi istisna. Yang pertama, transaktor. Transaktor ini seperti yang sudah disampaikan tadi, ya, terdiri dari pembeli atau yang diistilahkan dengan mustashni dan penjual atau syani, disyaratkan memiliki kompetensi berupa akil baligh dan kemampuan memilih yang optimal seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa, yang lain sejenis. Untuk transaksi dengan anak kecil, ini juga diatur, dapat dilakukan dengan izin dan pantauan dari walinya. Terkait dengan penjual, DSN mengharuskan agar penjual menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Dan yang terakhir, penjual diperbolehkan menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat, kualitas, dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan. Dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga. Itu yang dimaksud dengan rukun transaksi istisna. Yang pertama yaitu transaktor. Untuk yang kedua apa teman-teman? Yang kedua ada objek istisna. Objek istisna ini meliputi barang yang diperjualbelikan dan harga barang tersebut. Ketentuan DSN terkait barang istisna. Yang pertama, harus jelas spesifikasinya. Ini fisiknya ya, speknya bagaimana? Biasanya kan tanya gitu kalau jual beli. Harus jelas fisiknya, bentuknya, ukurannya, dan sebagainya. Yang kedua, apa? Penyerahannya dilakukan kemudian. Karena tadi kan pesan dulu. Dan yang ketiga, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Disepakati dulu. Yang keempat, pembeli atau mustashni tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Harus jadi dulu. Ya, harus ada dulu. Harus diterima dulu. Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati. Ada prosesnya, namanya saja barang manufaktur, berarti butuh pembuatan, butuh produksi. Kalau teman-teman sudah mengikuti mata kuliah akuntansi biaya, pasti paham tentang ini ya. Proses pembuatan barang, produksi barang dalam istisna ini khususnya.
Yang terakhir, barang yang diserahkan harus disesuaikan dengan spesifikasi pemesan, bukan barang massal. Jadi belum ready nih ceritanya. Ada pemesannya, spesifikasi pemesan. Kalau sudah ada, ya nggak masalah. Tapi kalau memang pesanannya ada kriteria tertentu, harus sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak pemesan. Begitu ya. Yang ketiga sekarang, ijab kabul. Ijab kabul merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak dengan cara penawaran dari penjual, yaitu bank syariah, dan penerimaan yang dinyatakan oleh pembeli atau nasabah. Menurut PSAK nomor 104 paragraf 12, pada dasarnya istisna tidak dapat dibatalkan kecuali memenuhi kondisi yang pertama, kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya. Boleh batal kalau setuju semuanya. Yang kedua, akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad. Itu ya, itu boleh kok boleh, tapi harus memenuhi kondisi tertentu. Selanjutnya ada rukun transaksi istisna paralel. Ini sama dengan salam ya, ada paralelnya ya. Ada paralelnya. Kemudian berdasarkan fatwa DSN nomor 6 tahun 2000 disebutkan bahwa akad istisna kedua antara bank sebagai pembeli dan petani sebagai penjual harus dilakukan terpisah dari akad pertama. Jadi akad pertama dilakukan dulu, kemudian akad kedua. Akad pertama dari nasabah. Jadi akad yang pertama antara nasabah dan bank syariah, kemudian akad yang kedua itu antara siapa? Bank dan penjual atau supplier. Nomor 2, adapun akad kedua baru dilakukan setelah akad pertama sah. Nah, sah dulu. Sahnya ya tadi yang namanya sah harus memenuhi rukunnya. Ada transaktor, ada objeknya, dan ada ijab kabulnya. Yang selanjutnya, rukun-rukun yang terdapat pada akad istisna pertama juga berlaku pada akad istisna yang kedua. Itu biar sah keduanya. Istisna paralel, begitu ya. Selanjutnya teman-teman tentang pengawasan syariah transaksi istisna dan istisna paralel. Pengawasan dilakukan oleh DPS untuk yang pertama, memastikan barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam. Jadi barangnya itu halal. Yang kedua, meneliti apakah bank membiayai pembuatan barang yang diperlukan nasabah sesuai pesanan dan kriteria yang disepakati. Sesuai nggak pesanannya? Yang ketiga, memastikan akad istisna dan akad istisna paralel dibuat dalam akad yang terpisah. Yang satu, akad yang pertama, diselesaikan dulu, baru akad yang kedua. Yang keempat, memastikan bahwa akad istisna yang sudah dikerjakan sesuai kesepakatan hukumnya mengikat. Ada hukumnya, artinya tidak dapat dibatalkan kecuali memenuhi kondisi tertentu yang tadi sudah dijelaskan. Kita ulangi lagi yang pertama yaitu kalau kedua belah pihak setuju untuk menghentikan akad istisna. Yang kedua, kalau apa? Akad ini batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad. Itu gunanya pengawasan yang dilakukan oleh DPS. Nah, ini alurnya. Alur transaksi istisna paralel. Yang pertama negosiasi dulu, negosiasi pesan barang. Antara siapa dan siapa? Antara pembeli dan penjual. Bagaimana negosiasinya ya? Antara nasabah dan bank syariah. Kalau sudah negosiasi, maka bank syariah membuat apa? Ya, menghubungi apa? Menghubungi pemasok. Pemasok kemudian membuat barang. Habis membuat barang bagaimana? Nah, gitu ya. Setelah ada negosiasi, pemasok oke buat barang, kemudian kirim tagihan penyelesaian barang kepada bank syariah. Nah, setelah itu bagaimana lagi? Yang kelima, membayar. Bank syariah membayar kepada
pemasok. Kan sudah selesai barangnya. Bank Syariah membayar ke pemasok atau syani. Setelah itu, nanti bagaimana lagi? Ya sudah, ya diserahkan kepada nasabah. Kirim barangnya, kirim dokumen pengirimannya, kemudian baru pelunasan pembayaran. Itu boleh ya tadi dilunasi. Kalau sudah diterima barangnya. Untuk cakupan standar akuntansi istisna paralel. Jadi akuntansi istisna diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 104 tentang istisna. Terkait dengan pengakuan dan pengukuran transaksi, standar ini mengatur tentang penyatuan dan segmentasi akad, pendapatan istisna dan istisna paralel, istisna dengan pembayaran tangguh, biaya perolehan istisna, penyelesaian awal pengakuan taksiran rugi, perubahan pesanan, dan tagihan. Jadi semuanya ada di PSAK nomor 104 tentang istisna. Yuk kita mencoba menghitung dan menjurnal yang berkaitan dengan istisna. Kasus yang pertama ini. Transaksi istisna pertama. Untuk mengembangkan klinik ibu dan anak yang dikelolanya, Dr. Ursila berencana menambah 1 unit bangunan seluas 100 meter persegi khusus untuk rawat inap di sebelah barat bangunan utama klinik. Untuk kebutuhan itu, Dr. Ursila menghubungi Bank Berkah Syariah untuk menyediakan bangunan baru sesuai dengan spesifikasi yang diinginkannya. Setelah serangkaian negosiasi beserta kegiatan survei untuk menghasilkan desain bangunan yang akan dijadikan acuan spesifikasi barang, pada tanggal 10 Februari 2000 XA ditandatanganilah akad transaksi istisna pengadaan bangunan untuk rawat inap. Adapun kesepakatan antara Dr. Ursila dengan Bank Berkah Syariah adalah sebagai berikut. Harga bangunannya 150 juta rupiah. Lama penyelesaiannya 5 bulan, paling lambat tanggal 10 Juli. Mekanisme penagihan 5 termin. 5 termin sebesar 30 juta per termin mulai tanggal 10 April. Jadi mulai April sampai selesai nanti dibayar tiap bayarannya itu, tiap terminnya adalah 30 juta rupiah. Dan mekanisme pembayaran setiap 3 hari setelah tanggal penagihan ditagih dulu, 3 hari kemudian baru dibayar. Maka ini nanti akan memunculkan akun piutang karena nagih nggak langsung dibayar. Selanjutnya untuk transaksi istisna yang kedua, ini yang dimaksud paralelnya. Untuk membuat bangunan sesuai dengan keinginan Dr. Ursila pada tanggal 12 Februari 2000 XA, Bank Berkah Syariah memesan kepada kontraktor PT Torik Konstruksi dengan kesepakatan sebagai berikut. Harga bangunan 130 juta rupiah, lama penyelesaian 4 bulan 15 hari, paling lambat tanggal 25 Juni. Mekanisme penagihan kontraktor 3 termin pada saat penyelesaian 20%, 50%, dan 100%. Jadi kalau sudah selesainya dalam bentuk persentase. Bedanya dengan istisna yang pertama tadi. Ini terkait dengan produknya. Yang selanjutnya mekanisme pembayaran oleh bank, yaitu dibayar tunai sebesar tagihan dari kontraktor. Itu. Kita langsung ke jurnal transaksi biaya praakad bank sebagai penjual. Jadi ini transaksi yang pertama dulu. Kita lihat tanggal 5 Februari 2000 XA untuk keperluan survei dan pembuatan desain bangunan yang akan dijadikan acuan spesifikasi barang, Bank Berkah Syariah telah mengeluarkan kas hingga 2 juta rupiah. Jurnal untuk mengakui transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Tanggal 5 Februari, ya, XA, ini beban praakad yang ditangguhkan 2 juta. Kas mengeluarkan uang, maka kas berkurang di sebelah kredit 2 juta rupiah untuk keperluan praakad. Ya, praakad itu survei, pembuatan desain bangunan, kan belum ada akadnya. Jadi sebelum akad gitu ya, beban praakad yang ditangguhkan 2 juta. Mengeluarkan kas 2 juta. Itu yang pertama. Selanjutnya penandatanganan akad dengan pembeli.
Nah, tadi tanggal 5, sekarang tanggal 10 Februari. Kasus Dr. Ursila dengan Bank Berkas Syariah di atas, transaksi istisna jadi disepakati pada tanggal 10 Februari, maka jurnal pengakuan beban perakad menjadi biaya istisna. Yang kemarin biaya beban perakad, maka langsung dihapuskan dan memunculkan biaya istisna. Kalau tadi beban perakad yang ditangguhkan di debit, untuk menghapuskannya maka tinggal dipindah ke kredit sebesar 2 juta rupiah. Karena sudah ada akad ya, maka sudah diakui, maka memunculkan biaya istisna. Biaya istisna, biaya atau beban ini bertambahnya kan di sebelah debit. Nah, golongan akun beban, maka di sebelah debit 2 juta. Selanjutnya pembuatan akad istisna paralel dengan pembuat barang. Bank sebagai pembeli. Jadi berdasarkan PSAK nomor 104 paragraf 29 disebutkan bahwa biaya perolehan istisna paralel terdiri dari biaya perolehan barang pesanan sebesar tagihan produsen atau kontraktor kepada entitas, biaya tidak langsung yaitu biaya overhead termasuk biaya akad dan perakad. Yang ketiga, semua biaya akibat produsen atau kontraktor tidak dapat memenuhi kewajibannya jika ada. Jika ada ya. Jadi semua biaya yang berkaitan dengan transaksi tersebut. Untuk selanjutnya, penerimaan dan pembayaran tagihan kepada penjual atau pembuat barang istisna. Dalam kasus 11.1 tadi disebutkan bahwa mekanisme pembayaran dilakukan dalam 3 termin, yaitu pada saat penyelesaian 20%, 50%, dan 100%. Misalkan dalam perjalanannya realisasi tagihan ketiga termin tersebut ditunjukkan dalam tabel berikut ya. Nomor termin yang pertama 20%, tanggal penagihannya 1 April 2000 XA. Jumlah tagihannya adalah 26 juta. Tanggal pembayarannya 8 April. Nah, jumlah pembayarannya 26 juta. Sama. Ini jumlah ini ya sebesar presentasi dikali harganya tadi. Itu ya, dihitung sendiri. Untuk selanjutnya, misalnya, pada tanggal 1 April PT Torik Konstruksi menyelesaikan 20% pembangunan dan menagih pembayaran termin pertama sebesar 26 juta rupiah. Nah, ini dari 20% kali 130 juta rupiah harganya barang tersebut kepada Bank Berkas Syariah. Jurnal pengakuan penagihan pembayaran oleh pembuat barang adalah sebagai berikut, yaitu tanggal 1 April. Bagaimana ini? Aset istisna dalam penyelesaian dapat asetnya bertambah. Ya, asetnya bertambah di sebelah debit sebesar 26 juta. Utang istisna karena belum dibayar ya, karena baru ditagih, belum dibayarkan, maka utangnya utang bertambah di sebelah kredit. Nah, ini kredit ya. Salah tulis ya. Mohon maaf, ini harusnya kredit. Selanjutnya, untuk membayar tagihan pembuat barang, Bank Syariah dapat membayar secara tunai maupun melalui kredit rekening. Nah, ini praktik ini yang lazim diperbankan. Tagihan biasa dibayar melalui rekening dengan asumsi bahwa kedua belah pihak atau yang berhubungan dengan bank syariah itu mempunyai rekening di bank tersebut. Misalnya, pembayaran dilakukan tanggal 8 April, maka jurnal pembayaran tersebut adalah sebagai berikut. Nah, kemarin tanggal 1 itu kan dicatat sebagai utang istisna kan? Utang istisna di sebelah kredit ya, sebelah kredit. Maka kalau sudah dibayarkan, maka dipindahkan ke sebelah debit. Utang istisna sebelah debit hilang ya. Utang istisna di sebelah debit 26 juta rupiah. Membayar pakai uang, kas atau rekening nasabah pemasok. Kas kalau tunai, kalau rekening nasabah pemasok itu jika apa? Jika langsung uangnya dimasukkan ke rekeningnya milik siapa tadi? PT Torik ya, Torik Konstruksi tadi ya. Itu bertambah di sebelah kredit. Ini harusnya kredit juga ya. Oke. Misalkan tagihan kedua diterima pada tanggal 15 Mei dan diikuti dengan pembayaran oleh bank pada tanggal 22 Mei 2000 XA. Jurnal untuk transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Tanggal, rekening, debit, kredit. Nah, ini sama dengan yang tadi. Aset istisna dalam penyelesaian bertambah di sebelah debit 39 juta rupiah.
Kemudian utang bertambah di sebelah kredit 39 juta rupiah. Itu tanggal 15. Kalau tanggal 22 sudah dibayar, kan tadi kan utang di sebelah kredit. Maka utangnya berkurang di sebelah debit utang istisna, pembuat barang. Nah, debit ya 39 juta, bayar pakai kas, kasnya berkurang di sebelah kredit karena golongan harta. Kalau enggak, uangnya masuk ke rekening nasabah pemasok, yaitu torik, rekeningnya bertambah di sebelah kredit. Itu ya. Tuh. Oke. Untuk selanjutnya, misalkan tagihan ketiga diterima tanggal 25 Juni 2000 XA yang dibayarkan pada tanggal 2 Juli 2000 XA. Jurnal untuk transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Sama lagi. Sama ya? Perlu dibahas nggak ini? Sama ya, tinggal nominalnya yang berbeda. 65 juta, 65 juta ya, sebesar 50% dikali harga barangnya tadi. Oke, coba dilihat ya. Sama persis. Jadi yang pertama tanggal 25 itu menimbulkan utang karena belum dibayar, karena belum ditagih. Yang tanggal 2 Juli itu sudah dibayar utangnya, maka utang berkurang di sebelah debit sebesar 65 juta. Pakai kas atau rekening nasabah pemasok itu tergantung dengan kesepakatan. Oke? Tidak perlu dibahas lagi ya. Sudah tahu ya, tinggal seperti yang slide sebelumnya. Selanjutnya pengakuan pendapatan istisna. Oke. Berdasarkan PSAK nomor 104 paragraf 18 disebutkan bahwa jika metode persentase penyelesaian digunakan, maka yang pertama, bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan dalam periode tersebut diakui sebagai pendapatan istisna pada periode yang bersangkutan. Yang kedua, bagian margin keuntungan istisna yang diakui selama periode pelaporan ditambahkan kepada aset istisna dalam penyelesaian. Dan yang ketiga, pada akhir periode, harga pokok istisna diakui sebesar biaya istisna yang telah dikeluarkan sampai dengan periode tersebut. Itu untuk pengakuan pendapatannya. Dan untuk kasus 11.1 dengan menggunakan metode persentase penyelesaian, maka pendapatan diakui sesuai dengan persentase penyelesaian. Adapun perhitungan pendapatan istisna, harga pokok istisna, dan keuntungan istisna adalah sebagai berikut. Pendapatan istisna diukur sebesar bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan dalam periode tersebut. Pendapatan istisna sama dengan persentase penyelesaian dikali nilai akad penjualan. Nilai akadnya berapa kemarin? Nah, yang tadi, maksud yang tadi 150 juta rupiah. Nah, di situ. Nilai akadnya ya, akad yang pertama. Maka pada tanggal 1 April saat menyelesaikan 20% diakui pendapatan sebesar 30 juta rupiah, yaitu dari 20% dikali 150 juta rupiah. Yang akad pertama kan 150 juta ya, yang akad pertama dengan nasabah. Kalau akad yang kedua dengan yang supplier, yang bagian pemasok itu kan 130 juta. Nah, yang dipakai adalah yang akad yang pertama gitu. Untuk harga pokok istisna diakui sebesar persentase penyelesaian aset istisna ya. Harga pokoknya diperoleh dari mana? Persentase penyelesaian dikali nilai akad pembelian. Nah, bedanya di sini ya. Kalau pendapatan istisna dari persentase dikali nilai akad penjualan. Tadi contohnya adalah 150 juta. Kalau harga pokok istisna, persentase penyelesaian dikali dengan nilai akad pembelian, kulaannya berapa? 130 juta rupiah. Itu. Jadi bayarnya ke pemasok 26 juta, menerima pendapatannya 30 juta. Selisihnya kan 4 juta, itu labanya kan ya, labanya segitu. Jual beli kan harus pakai laba, baiknya laba ya. Kalau yang nggak baik rugi. Untuk kasus tertentu. Keuntungan istisna. Nah, di sini sudah saya bahas tadi bahwa keuntungan istisna adalah persentase penyelesaian dikali margin keuntungan istisna, yaitu 20% dikali berapa? Tadi akad yang pertama 150 juta, akad yang kedua bersama pemasok itu 130 juta, maka tinggal dikalikan 20% ya, maka dapatlah 4 juta rupiah. Jadi dalam jurnal penyesuaian yang dibuat, pengakuan keuntungan istisna dilakukan dengan mendebit aset
istisna dalam penyelesaian sebesar 4 juta rupiah. Oke, untuk jurnalnya seperti ini teman-teman. Aset istisna ya, aset istisna dalam penyelesaian adalah 4 juta. Harga pokoknya berapa tadi? 26 juta. Pendapatannya berapa? 30 juta. Ini dari mana? Dari sini. Jadi pendapatannya persentase dikali harga jualnya. Ini yang tahap pertama ya. 20% dikali 150 juta, maka kan diperolehlah 30 juta. Ini pendapatannya sekian. Nah, harga pokoknya bagaimana? Harga pokoknya adalah dari akad yang kedua, 20% dikali 130 juta, yaitu 26 juta. Ini harga pokoknya. Nah, untuk asetnya sebesar 4 juta. Oke, aset istisna dalam penyelesaian. Sudah dapat aset, tapi belum utuh, ya kan? Tetap dicatat sebesar ini, selisih antara pendapatan dan harga pokoknya. Untuk jurnal yang selanjutnya kan 50% tuh ya. 50%, penyelesaian 50%, sama, klok sama. Jadi kemarin itu pendapatan marginnya 45 juta dari mana? 50% dikurangi 20% dikali 150 juta, dapatlah 45 juta, taruh sini. Harga pokok istisna juga sama, dapatlah 39 juta, taruh sini. Selisihnya dalam bentuk aset istisna dalam penyelesaian. Dalam bentuk aset, tapi walaupun tidak berwujud gitu loh. Ya sudah berwujud, tapi tidak utuh. 6 juta ya. Tuh. Yang 100% juga sama ya. Tinggal di tinggal berapanya. Nanti pokoknya jumlahnya adalah 150 juta untuk yang bagian pendapatan istisnanya. Oke, ini sama dengan yang tadi, bisa dicermati sendiri. Untuk penagihan piutang istisna pembeli, misalkan dalam kasus di atas, penagihan oleh bank kepada pembeli akhir dilakukan dalam 5 termin dalam jumlah yang sama, yaitu 30 juta. 30 juta dikali 5 termin, maka berapa? 150 juta ya, sama ya. Itu. Yang pertama, piutang istisna debitnya penagihan ini penagihan ya. Kalau menagih belum dibayar, maka piutang bertambah di sebelah debit 30 juta memunculkan kredit termin istisna 30 juta rupiah. Ya, itu bertambah, termin istisna bertambah sebagai pendapatan tapi belum dibayarkan ya. Selanjutnya sama, tinggal yang beda adalah tanggalnya. Oke ya. Oke. Sama sampai 5 kali 5 termin. Selanjutnya penerimaan pembayaran piutang istisna dari pembeli. Pembayaran. Kalau tadi itu kan penagihan, sekarang penerimaan. Pembayaran piutang kita langsung lihat ya. Pembayarannya, maka kalau sudah dibayar, debitnya kas menerima uang, kreditnya piutang istisna. Tadi kan pas penagihan piutang istisna kan di sebelah debit. Kalau sudah ditagih, maka piutang istisnanya berkurang. Piutang berkurang di sebelah kredit karena termasuk golongan harta. Nah, kasnya debit karena menerima uang secara langsung. Kalau tidak secara langsung, maka ditransfer melalui rekening nasabah pembeli, gitu ya. Jadi yang ditransfer nasabahnya mentransfer ke bank. Rekening nasabah pembeli berkurang sebesar 30 juta. Sama. Selanjutnya sampai terus ya, sampai terus selama 5 termin. Baik, yang sekarang saat barang pesanan diserahkan pada nasabah. Jadi ini nanti menghapuskan termin istisna karena sudah selesai semuanya, dan aset istisna dalam penyelesaian dihapus juga. Tadi termin itu kan dicatat di kredit, maka dihapus dengan dituliskan di debit. Sama halnya dengan aset istisna dalam penyelesaian dicatat di kredit, karena pada awalnya tadi yang aset yang tidak utuh tadi dicatat di sebelah debit, maka untuk dihapus maka dipindahkan di kredit. Oke ya, bisa ya. Itulah semuanya tentang transaksi, tentang praktik penjurnalannya. Sekarang untuk penyajiannya. Nah, untuk peraturan secara umum ya.
Penyajian menurut PAPSI 2013, ketentuan penyajian transaksi terkait jual beli dengan skema istisna dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, uang muka istisna disajikan sebagai liabilitas lainnya, sebagai utang, ya, sebagai utang. Yang kedua, uang muka kepada pemasok disajikan sebagai aset. Nah, aset karena sudah bayar gitu ya. Kalau yang pertama tadi kan sebagai utang karena kita belum ngerjain kok udah dibayar, maka kan bagi bank itu kan sebagai utang. Yang ketiga, utang istisna disajikan sebesar tagihan dari pemasok yang belum dilunasi. Yang keempat, aktiva istisna dalam penyelesaian disajikan sebesar dana yang dibayarkan bank kepada supplier. Aktiva istisna itu yang tadi, asetnya tadi ya, sebesar dana yang dibayarkan bank kepada supplier. Termin istisna disajikan sebesar jumlah tagihan termin bank kepada nasabah. Kepada nasabah tadi sudah ada berapa termin tadi ya? 5 ya. Yang keenam, piutang istisna disajikan sebesar jumlah yang belum dilunasi oleh pembeli akhir atau nasabah. Baru ditagih, maka ditulis sebagai piutang. Yang ketujuh, margin istisna ditangguhkan disajikan sebagai pos lawan piutang istisna. Untuk pengungkapan, yang pertama, rincian piutang istisna berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta, dan kualitas piutang dan cadangan kerugian penurunan nilai piutang istisna. Semuanya dicatat, harus diungkapkan. Jadi yang diungkapkan yang pertama itu. Yang kedua, jumlah piutang istisna yang diberikan kepada pihak yang berelasi. Jumlah piutangnya berapa diungkapkan. Kebijakan akuntansi yang dipergunakan dalam pengakuan pendapatan cadangan kerugian penurunan nilai, penghapusan, dan penanganan piutang istisna yang bermasalah. Yang keempat, besarnya piutang istisna, baik yang dibiayai sendiri oleh bank maupun secara bersama-sama dengan pihak lain sebesar bagian pembiayaan bank. Yang kelima, jumlah akumulasi biaya atas kontrak berjalan serta pendapatan dan keuntungan sampai dengan akhir periode berjalan. Yang keenam, jumlah sisa kontrak yang belum selesai menurut spesifikasi dan syarat kontrak. Nah, dan yang ketujuh, klaim tambahan yang belum selesai dan semua denda yang bersifat kontingen sebagai akibat keterlambatan pengiriman barang. Boleh, semuanya harus diungkapkan secara terbuka. Dan selanjutnya nilai kontrak istisna yang sedang berjalan serta rentang periode pelaksanaannya. Dituliskan nilai kontraknya berapa. Yang kesembilan, nilai kontrak istisna yang telah ditandatangani bank selama periode berjalan, tetapi belum dilaksanakan dan rentang periode pelaksanaannya. Ditulis lagi, diungkapkan lagi. Dan yang 10, rincian utang istisna berdasarkan jumlah, tujuan pemasok atau nasabah, jangka waktu, dan jenis mata uang. Dan yang 11, utang istisna kepada nasabah yang merupakan pihak berelasi. Dan yang terakhir, jenis dan kuantitas barang pesanan. Jadi yang ke-12 ini harus diungkapkan. Baik, terima kasih teman-teman semua. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.